Nah, saya akan lanjutkan. Nah, di mana nilai kuat geser tanah itu terdiri atas nilai lekatannya, yaitu C, dan nilai friksinya atau P, di mana P ini adalah gaya menahan gerakan sliding satu benda terhadap benda lainnya. Nah, yang kedua, tanah yang murni, yaitu tanah yang mengandung tanah yang tidak mengandung tanah yang lain, di mana dia hanya memiliki satu unsur saja, jadi nilai kuat geser saja. Misalnya seperti murni, lempung murni atau pasir murni. Nah, tanah lempung murni memiliki lekatan, tapi tidak memiliki friksi, sehingga dia mempunyai nilai C-nya saja. Eh, Yang lanjut, misalnya kalau tanah pasir murni dia hanya memiliki friksi saja dan tidak memiliki lekatan, dia tidak memiliki nilai C. Jadi dia hanya mempunyai nilai friksinya saja atau P. Nah, yang ketiga ada kondisi di mana air tidak sempat mengalami dispasi atau jangka pendek, eh, disebut juga dengan undrained TSA total stress analysis, di mana tegangan gesernya F itu sama dengan C ditambah sigma F kan P, mana SU ini kita sebut kuat geser tak terdrainase atau undrained, CU ditambah sigma eh, F di, dikali tan theta PU. Kita slideshow ya Pak. Belum di slideshow ya Pak. Lanjut. Nah, kondisi di mana air eh, mengalami dispasi atau jangka panjang disebut juga sebagai drainage atau ESA, effective stress analysis, di mana tegangan normal aksen F-nya sama dengan konstan aksen ditambah sigma aksen F dikali tan pi aksen. Bedakan tegangan vertikal efektif. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada CPT atau kita sebut juga dengan uji penetrasi kerucut. Nah, di mana uji ini tuh dia menggunakan eh, yang berupa kerucut seperti pada slide selanjutnya. Nah, ini tuh dia berupa kerucut yang terbuat dari baja, dan di sini ada nanti alat ukurnya. Di sini ada eh, pipa apa ya disebutnya filenya. Nah, di sini juga ada di untuk menahan di kedua dan kirinya. Kurang lebih nanti di sini ada data-datanya. Yang pertama ada kic tahanan ujungnya, yang kedua ada fs geser selimutnya, yang ketiga ada fr friction ratio-nya, yang lanjut ada data sekundernya. Kita bisa juga mengambil kekuatan tanahnya, perkiraan kedalaman tanah kerasnya, perkiraan perilaku tanahnya gimana, terus kita juga bisa perkirakan muka air tanahnya itu gimana. Biasanya tapi perkiraan muka air tanah itu tidak digunakan. Nah, terus bagaimana sih kita menentukan stratifikasi tanah berdasarkan data sondirnya? Ini kurang lebih datanya seperti ini. Data sondirnya gunakan tabel data KIC, FS, dan FR-nya. Nah, mungkin bisa lebih lanjut, lebih jelas. Nah, ini gunakan grafik dari Sedgman-nya, di mana friction ratio RF-nya persen berbanding lurus dengan KIC, kilogram kilogram per sentimeter persegi. Nah, di sini yang kita lanjut yang tabel tadi, di mana kita untuk menentukan jenis tanah, setiap nilai KIC dan FR-nya. Nah, pertama tentukan dulu kedalamannya. Yang pertama tuh mulai dari kedalaman 0,02,6 pada bagian tengah dan bagian akhirnya. Nah, kita kan bisa lihat dari soil description-nya tuh ada lusen atau kita sebut dengan pasir lepas, ada tanah liat lunak juga.
Nah, berbanding dengan yang di bawahnya tuh pasir kan. Jadi yang 0,0 sampai 2,6 tuh kedalamannya kita biasanya disebut dengan silt. Nah, lanau. Terus yang 2,6 sampai 4 titik kedalaman 4 meter sampai 6,6 tuh dia itu pasir atau sand. Nah, setelah itu tentukan nilai tahan ujung kice rata-rata atau terkecilnya. Nah, biasanya kice-nya itu kita pakai 11 kilogram per sentimeter persegi untuk lanau, dan juga untuk pasir kice-nya itu 14 kilogram per sentimeter persegi. Nah, kurang lebih sini sekitar sini. Lanau. Di sini ada soil description-nya. Nah, kan kita udah dapet nih stratifikasi tanahnya, 0,0, siltnya, tolananya Kice sama dengan 11, dan sennya Kice sama dengan 14 kilogram per sentimeter persegi. Nah, sekarang apa bedanya dengan pemboran teknik? Nah, kan ada pemboran teknik. Ini kita sering lihat pemboran teknik ini mau di laut ataupun di darat biasanya. Nah, apa tujuannya dari pemboran teknik ini? Kita pertama mendapat data visual pelapisan tanah secara rinci, termasuk jenis tanahnya atau batuannya, kekuatan tanahnya berapa, dan ketebalan tanahnya itu berapa. Kita juga dapat mendapat data muka air tanah. Yang ketiga, kita mendapat sampel tanah yang akan digunakan dalam pengujian laboratoriumnya. Nah, yang keempat juga kita pengujian kekuatan tanah berdasarkan uji standar SPT. Yang kelima, menyediakan lubang uji untuk pengujian lainnya. Misal seismik downhole test untuk pemasangan inclinometer. Ini alatnya. Yang keenam, penentuan kedalaman tanah kerasnya atau end bearing filenya. Nah, inilah gambar pemboran teknik. Biasanya tuh kalau mata bornya tuh dia lebih lancip gitu. Nah, kurang lebih seperti ini core sample atau core box-nya. Nah, ini SPT testnya. Nah, jadi SPT test ini standar penetrasi, uji penetrasi standar. Di mana ini kan standar penetration test, berat palunya tuh jadi ada alat, bentar, berat palunya itu 6,3, tinggi jatuhnya 76 cm, dilakukan tiap 1,5 hingga 3 meter sekali. Dilakukan setelah pengambilan UDS. Nah, terus split tabnya sama split stunnya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, untuk lebih jelasnya gini, biasanya tuh nanti di sekitar rollnya itu dipasang kaki tiga gitu. Nah, kan ini ada palu, ini nih ada palunya, ini ada palunya, di sini ada penahannya. Nah, di sini ada lubang bornya. Nah, di sini baru ada mata bornya. Nah, nanti tuh sistemnya itu palunya ini kita tarik, terus waktu dilepas dia kan menekan ke bawah, deng, deng. Nah, itu untuk kan mukul terus dia tek tek gitu. Ini kan jumlah pukulan untuk mencapai tiap 15 cm itu kita catat sebagai N. Nah, N. Jadi kita 3 kali pengujian, ada N1, N2, N3, di mana NSPT-nya itu N2 ditambah N3. N1 tidak diambil, terganggu gitu. Nah, ini ada palunya, ini ada penahannya, N-fill-nya. Nah, di sini ada drill-nya. Nanti dia mukul-mukul sampai ini bergerak ke bawah filenya. Nah, terus nanti gimana cara kita mendapatkan hasilnya? Nah, dari tabel ini, nah kita mencoba membaca tabelnya. Nah, yang pertama, di sini ada stratifikasi dan pelapisan tanah. Nah, ini ada stratifikasi pelapisan tanah, ada fill material, silty clay atau eh, tanah liat berlumpur gitu. Nah, kurang lebih segini sampai dengan silty high plastic, high dry strength, sampai yang dari lembut sampai dengan ke keras. Nah, ini untuk ini simbol stratifikasi dan pelapisan tanahnya. Ini bisa juga dapat dari Google juga, kurang lebih sama gambarnya. Ini stratifikasi gambar-gambar lapisan tanah.
Nah, yang ini nih yang gambar di kiri ini gambar elevasi muka air tanah. Nah, elevasi muka air tanah kan kita sering lihat nih, gambar ini kalau di mata kuliah lain seperti hidro. Nah, kita kan tahu ini ada elevasi muka air tanah. Nah, selanjutnya ini gambar yang samping ini adalah kedalaman pengambilan sampelnya. Jadi kita seberapa dalam mengambil sampelnya ini. Bisa dilihat dari gambar ini. Kayak ini silang, ini kan ada sebagian. Nah, kedalaman pengujian SPT ini untuk kedalamannya kurang lebih. Ini kedalamannya sampai ke bawah nih, depth-nya. Nah, terus ini ada N value-nya. N-nya itu tadi yang hasil kita dari pukulan tuh berapa kali dia malu. Satu, dua, dihitung berdasarkan palunya itu memukul atau berdasarkan 15 cm. Selanjutnya, kita ada menentukan pelapisan tanah berdasarkan data bor. Nah, kan ini ada kurang lebih gambarnya sama. Yang pertama tuh kita harus tentukan dulu elevasi batas pelapisan tanahnya. Kayak tadi yang di awal. Nah, kita tuh menentukan kan kalau tadi di awal 0, 2,6, terus lanjut 4,6. Nah, kalau di sini kita 0, 1, 4,5 sama 11. Kita tentukan dulu elevasi batasnya. Sudah kita tentukan elevasi batasnya tuh baru kita masukkan jenis tanahnya. Untuk 0 sampai 1 ini tanah liat berlumpur atau silty clay. Nah, untuk 1 sampai 4,5 ini kita sebut gambut atau peat. Nah, untuk 4,5 sampai 11 ini kita sebut dengan clay. Nah, kita kan eh, misalnya kalau tadi mukul tek dapat N-nya 1, kurang lebih kita masuk dengan silty clay 0 sampai 1 atau 1 lebih mungkin dia masuk ke dalam pit atau gambut. Nah, mungkin kalau 11 terus pukulan atau sampai 26, nah itu kita bisa masuk dengan kategori clay. Jadi tentukan nilai N-nya rata-rata atau terkecilnya. Sesudah itu, nah karena clay ini range-nya jauh sekali dari tadi kan kurang lebih 4,5 sampai 11. Karena clay ini range-nya jauh sekali, mungkin kita bisa dibedakan clay-nya tuh. Jadi clay yang keras sampai dengan yang hard. Jadi semakin ke bawah tuh berarti kan dia semakin keras. Nah, ini clay yang pertama, ini yang clay yang ketiga jika 20 sampai 26 kali N-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini, nanti kita dapat jenis pasirnya misalnya kalau termasuk ke dalam kategori pasir. Nah, state of packingnya tuh dia tuh sangat very loose. Pasir itu sangat lepas. Itu teh relatif density-nya tuh kepadatannya tuh kurang dari 0,2. Terus kalau nah standar penetration-nya kurang dari 4, static constraint-nya atau KC-nya kurang dari 20 kilogram per centimeter persegi. Nah, angle of friction-nya tuh atau P-nya tuh atau drag-nya tuh kurang dari 30. Nah, kan ada very loss. Semakin ke bawah tuh semakin kuat dia density-nya. Nah, jadi semakin ke bawah tuh density-nya atau kepadatannya semakin keras kan. Kalau pasir dibandingkan dengan kita bandingkan dengan tanah liat kan mempunyai density yang lebih padat tuh. Nah, jadi dari sangat lepas, pasir lepas gitu, yang lepas ke pasir, ke compact, mulai ke eh, padat sampai dengan very dense-nya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau untuk pengklasifikasian tanah lempung, di mana dia shear strength-nya atau tenaga geser kuatnya kurang dari 20 kilonewton per meter persegi. Nah, itu tuh ke dalam deskriptif termnya very soft, sangat lembut. Karakteristiknya between finger when squeeze. Nah, jadi dia tuh kan dari lembut sampai dengan keras, begitu juga dengan pasir. Jadi kalau misalnya shear strength-nya makin naik, dia berarti makin keras. Nah, ini kan very soft. Jadi QU, kalau tadi kan QC, di sini QC. Kalau lempung dia pakai QU 0,2, 0,25 sampai dengan hard. Dari very soft sampai dengan hard.
Kita lanjut. Nah, pelapisan tanah. Untuk N-nya tuh ketika kita mukul tadi pakai uji SPT, dia tuh ketika dipukul ternyata N-nya tuh cuma sampai 2. Nah, dia itu tergolong very soft. Kalau misalnya antara 2 sampai 4 tuh dia soft. SU-nya nanti diketahui SU-nya kurang dari 0,25 kilogram per sentimeter persegi. Nah, kurang lebih kalau 2 kurang dari N kurang dari 4 itu juga soft. 0,25 kurang dari SU. SU di mana kurang dari 0,25 lebih dari 0,5. Sampai dengan N-nya lebih dari 30. Dia udah tergolong dengan hard. Jadi lapisan tanah itu udah tergolong keras. Nah, kita lanjut. Nah, kita kan udah dapat nih range-nya tuh sketsa pelapisan tanahnya dari 0 sampai 1 dari silty clay. Ini tadi pukulannya satu lebih mungkin sampai 11 sampai 26 kali. Terus sekarang menentukan parameter tanah berdasarkan data bornya. Nah, kan kemarin sudah disinggung oleh Gunggus berdasarkan data labnya ada UCT, TXUU, TXUU, TXCU, TXCD. Berdasarkan datanya lapangan kan ini N-nya tuh pemboran teknik, kitchen itu sondir atau CPTU-nya. Gunakan sebanyak mungkin data agar diperoleh parameter yang dapat diandalkan. Jadi semakin rinci nanti kalau misalnya makin banyak data. Nah, terus parameter tanah untuk desain pondasi. Ada kuat geser, kohesi C-nya, seperti yang kemarin dikatakan kohesi C, sudut geser dalamnya atau pi-nya. Terus berat isian tanahnya, massa jenis N atau gamma N-nya sama gamma SAT-nya berapa. Parameter konsolidasinya, CC-nya, CS, PC, E-nya berapa, E besarnya berapa, MV-nya berapa. Jika data lab tidak lengkap, kita gunakan korelasi yang sesuai dan aman. Nah, terus kita asumsikan misalnya lempungnya CU-nya sama dengan ada, terus Pi-nya sama dengan 0 kan 0 pangkat 0 itu 1. Atau 0, 0 tahingga maksudnya. Pasirnya lebih besar dari CU sama dengan 0. Pi-nya tuh ada 0, maksudnya tuh 0 derajat, ada 0. Jika data kurang lengkap, asumsikan tanah adalah pasir murni atau lempung murni. Jadi kalau data kurang lengkap, kita tuh bisa mengasumsikan tanahnya adalah pasir murni atau lempung murni. Tuh. Nah, kurang lebih pelapis tanahnya tuh seperti ini. Jadi SPT and value-nya tuh berbanding dengan underrated shear strength-nya. Jadi kelihatan nih kalau eh, dia itu soil atau tanah liat, dia lebih apa ya? Dia lebih solid. Dari gambar ini kita bisa lihat berbeda dengan pasir. Pasir itu lebih lepas dia apa? Lebih mencar, tidak teratur. Kan kalau ini teratur dari nilainya. Dari SC min ML-nya, CL-nya, CH-nya. Kalau ini kan sangat beda berdasarkan konjugat geser. Nah, sekarang kice atau pelapisan tanahnya. Kice-nya kan sama dengan 4 NSPT untuk tanah pasiran. Terus kalau kice-nya 2 NSPT, ini kita golongkan untuk lempung. Nah, untuk CU-nya 1/25 kurang 1/40 itu kice. CU, nah, CU itu bisa kita turunkan gini. Kali nanti CU-nya sama dengan 0,5 CU. Nanti kan CU-nya tinggal dimasukin aja. CU 1/20 kice N per A. CU kice min SV0 per NK. Nanti CU-nya dapat FS per 12. Nah, kurang lebih nanti gambarnya gini. Kita lihat titik birunya itu data BH01-nya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, terus pelapisan tanahnya. Nanti kalau misalnya MP-nya 1/alfa dikali dengan C, alfanya sama dengan 2. Nah, kalau LV-nya, nah, jadi nanti FV-nya sama dengan 7,6 N. Nah, kalau misalnya E-nya 7 NSPT,
ES-nya tuh biasanya di Jepang atau drainage atau terkering, terkuras. ES-nya sama dengan 2 kice atau statement. Ini ditemukan oleh statement 1970. Nah, untuk pelapisan tanah, jenis tanah gamma N-nya T per meter, ton per meter kubik. Jadi kalau lempung tuh biasanya kita pakai gamma N-nya tuh 1,2 sampai dengan 1,7. Kalau pasir tuh 1,5 sampai dengan 1,9. Jadi biasa gamanya 1,1 kali gamma N-nya. Gamma N-nya tuh kita masukin antara 1,2 atau sampai 1,7. Ini gamma N itu sama dengan berat isian tanahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Ini kedalamannya, ini soil tipenya, ini N value-nya, ini CU-nya, ini P-nya, ini gamma sat-nya. Nah, nanti kita juga akan stratifikasi dan parameter tanahnya. Nah, ini kurang lebih fancier. Fancier itu atau kita sebut dengan uji geser kipas. Uji geser kipas, di mana SU-nya ini nanti akan sama dengan 6/7 dikali dengan T per P dikali dengan D eh, pangkatin 3. Nah, di mana SU-nya ini sama dengan kuat geser tanah tak terdrainase. T-nya itu torsi, D-nya itu diameter pisau baling. Nah, ini kurang lebih alatnya seperti ini. Next. Nah, alatnya seperti ini. Nanti itu dia diputar sampai ke bawah. Diputar kan makin jari. Nanti itu dia masuk ke dalam tanah makin dalam. Nah, mungkin Pak bisa masuk ke slide yang saya buat ya Pak. Ada video mungkin bisa sebagai gambaran ya Pak. Ini slide-nya udah habis. Halo Pak. Ya, halo, halo. Mungkin bisa masuk ke slide saya Pak. Ada videonya Ya, mungkin saya bisa tayang. silakan, silakan. Oh, Sorry, nggak sorry ada Pak. suaranya tuh ya. Oh ya Pak, Tadi. Pak. Sorry, sorry Pak, sorry Pak. Saya ulang Pak, saya ulang. Jadi kita lanjut ya. Uji seperti ini. Nanti itu Ya, ada suara. kayak kaki gitu. Cek cek. Ada Pak. Halo Pak. Ya, ya, lanjut, 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 lanjut. Ada. Sorry Pak. Nah, nanti inilah kurang lebih alat uji CPT-nya. Nah, dia tuh berupa nanti ada 3 kaki gini, terus ada mesin hidroliknya. Nah, jadi mesinnya tuh nanti dia eh, memutar dengan konstan sampai dengan ke bawah. Nah, tapi mungkin kalau misalnya dia udah sampai misalnya menyentuh batu, dia menolak biasanya kalau misalnya dia ada sampai batuan keras tuh. Kurang lebih eh, kita lihat gambarnya seperti ini. Ini uji CPT. Eh, oh,
Sebentar Pak, kok videonya error ya. Baik, kita lanjut dulu aja ya. Nah, sambil nunggu videonya. Jadi uji penetrasi kerucut atau CPT ini kurang lebih pengujian lapangan yang paling sering dilakukan. Jadi kalau misalnya ada proyek, mungkin uji CPT ini sangat sering dilakukan. Nah, jadi uji sondir yang sangat berguna pada kondisi tanah lempung lunak atau berpasir. Nah, hasilnya tersebut nanti tahan konus atau kicenya dan tahan gesernya pipa luar FS-nya. Nanti ada 12 zona biasanya tuh, di antaranya itu zona berputir halus, sensitif, material organik, lempung, sampai dengan eh, pasir lempung. Lupa, videonya udah jalan. Kita lewat dulu aja. Kita lanjut masuk SPT. Nah, SPT itu adalah penetration test atau lebih sering dikenal dengan sebagai SPT kan. Nah, itu cara yang dilakukan di lapangan atau lokasi pekerjaan yang bertujuan untuk mengetahui atau mendapat daya dukung tanah secara langsung di proyeknya gimana. Nih, kurang lebih videonya seperti ini. Nih, nanti kurang lebih gini uji SPT-nya tuh. Nah, nanti ada kayak tripod gini. Nah, ini uji samplernya. Nah, nanti ada sentrik gini. Nah, ini maksud saya, nah, ini diikat, nanti ini palunya. Dia akan nah, diikat, nanti ini terikat. Nah, berdasarkan 15 cm biasanya. Nah, begitu memukul, nanti ininya akan ke bawah. Nah, nah biasanya itu 15 atau 30. Sip. Kurang lebih seperti itu videonya uji SPT-nya itu. Nah, kita lanjut. Nah, untuk uji SPT-nya itu biasanya ini nanti ada juga di selanjutnya. Di mana N60 itu sama dengan EF-nya per 60 dikali dengan NM. Dengan N60 itu efisiennya 60%, jadi semakin eh, besar N-nya tuh nanti efisiennya semakin naik. Nah, kita lanjut dengan fancier test. Nah, untuk menentukan nilai kuat geser tanah, biasanya dilakukan secara in situ atau di dalam, atau juga kita tes laboratorium. Nah, kurang lebih seperti ini videonya uji fancier test. Aduh, aduh, aduh. Bentar, Wak. Nah, kurang lebih alatnya seperti ini fancier testnya. Ini baling-balingnya. Mungkin ini yang kecil.
Nah, nanti ada satuannya buat di alat itu ada satuannya. Nah, nanti tuh dia diputar. Tuh. Nah, nanti juga harus diputar juga alatnya. Terus, nah, kurang lebih seperti itu geofencernya. Nah, jadi belum sempat ya di CPT ini. Nah, kalau untuk CPT, dia nanti kayak ada kerucut baja nih. Dia masuk terus ke bawah. Nah, terus dia menusuk ke bawah. Nah, ini yang grafik tadi kita lihat di PPT sebelumnya. Nah, dia itu biasanya tuh berhenti. Nah, selesai. Nah, biasanya tuh alatnya tuh berhenti ketika dia sampai dengan batu yang sangat keras. Kami dia tidak mampu menembusnya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan, Pak, nanti. Ntar ya Pak, bikin dulu sedikit ya pertanyaannya sebelum session yang kedua dibuka ya. Jadi apa yang telah disampaikan Ferdian ya itu sangat bagus sekali ya terkait dengan apa namanya alat-alat yang biasanya dipakai untuk menentukan kuat geser tanah kan gitu. Ya. Nah nanti pada saat Anda melakukan apa namanya mengambil mata kuliah praktikum ya, jadi itu nanti semua akan dilakukan ya kecuali pensier itu. Ya, CPT itu sondir ya, itu akan dilakukan jadi berbarengan dengan tes boring ya. Ya. Nah itu apa namanya cenderungnya ya kalau tes CPT dan boring itulah untuk mendapatkan kalau CPT sendiri untuk mendapatkan daya dukung kan gitu ya. Walaupun daya dukung pada intinya itu adalah kuat geser juga gitu ya. Nah, kemudian dari boring kita mendapatkan dua tes di sana. Jadi seperti yang dibilang oleh Ferdian, kita bisa melakukan tes SPT di sana. Jadi standar penetration test kan gitu. Ya. Nah, dari SPT ini nilainya N, Anda ambil N2 dan N3 kan gitu ya, karena N1 itu dianggap masih terpengaruh oleh pengeboran. Jadi itu tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah N2 dan N3. Ya. Jadi itu dilakukan kalibrasi ya, kalibrasi terhadap alat, baru nanti didapat daya dukungnya. Jadi kembali kita dapatkan daya dukungnya. Ya. Nah, di boring kita juga melakukan pengambilan sampel ya, khususnya untuk yang undisturbed sampel. Jadi contoh tanah yang tidak terganggu. Nah, dari sampel inilah kita bawa ke lab, kemudian kita lakukan beberapa tes ya, disesuaikan dengan jenis tanahnya. Ya, kalau yang kita dapatkan adalah tanah lempung murni, ya, adalah tanah lempung lah dominan ya. Nah, itu kita bisa lakukan dua tes untuk mendapatkan parameter gesernya ya. Jadi yang pertama adalah tes UCT ya, mungkin Anda sudah baca di apa namanya file yang Pak berikan, atau slide yang Pak berikan. Ya, jadi tes UCT jadi unconfined compression test. Jadi confined itu kan apa namanya tekanan samping ya. Ya. Jadi tes yang tidak
menerapkan ya atau tidak memberikan tekanan pada sampel itu berupa tekanan dari samping gitu. Jadi confining-nya tidak dikerjakan ya. Nah, ini memang kurang 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 pas sekali dengan kondisi di lapangan kan gitu. Ya, karena kondisi di lapangan kan pasti dia mendapatkan sekapan ya, pasti dia mendapatkan confining. Jadi dia mendapatkan tekanan dari sekelilingnya gitu. Ya. Nah, itu kalau tanah lempung, kalau kita tes dengan UCT. Kemudian kalau tanahnya adalah pasir ya, itu kecenderungannya kita tes dengan direksier ya. Jadi kita geser langsung. Nah, hasilnya di sini ya itu C-nya dinolkan ya. Mungkin tadi sudah ada di slide dari dari Ferdinand. Ya, Pak. Kalau dia tanahnya adalah agregat kasar atau pasir, maka C-nya dinolkan. Memang alatnya yang menghasilkan itu. C-nya akan menghasilkan 0. P-nya yang ada gitu. Kemudian kalau dia tanahnya lempung, kita tes dengan UCT, jadi C-nya tidak sama dengan 0, P-nya sama dengan 0. Nah, ini kita bisa kaitkan dengan tes grafik lingkaran Moore-nya ya. Jadi P-nya sama dengan 0, C-nya ada dia. Nah, tadi juga sudah disinggung ada lagi satu tes ya yang paling konflik ya. Jadi paling mewakili kondisi tanah di lapangan ya. Nah, itu namanya tes TX yang tadi. Jadi TX adalah sebenarnya triaksial. Ya, kenapa triaksial? Jadi kita memberikan 3 buah beban. Ya, dari atas, dari samping, dan dari bawah. Ya, nah itu sesuai dengan kondisi asli di lapangan kan gitu. Ya, dia mendapatkan tekanan overburden dari atas, dia mendapatkan tekanan absorb dari bawah, dan dia mendapatkan tekanan confining dari samping ya. Nah, itulah kondisi sampel yang memang benar-benar mewakili di lapangan. Nah, kemudian kembali sedikit ke tes UCT ya, itu kondisinya dia pasti dalam kondisi yang undrain ya. Jadi kondisi yang tidak memberikan air yang mengalir. Nah, kenapa asumsi kita seperti itu ya? Nah, dalam tes UCT itu sampel yang kita pakai adalah tanahnya adalah lempung dengan permeabilitas yang sangat-sangat kecil. Ya, artinya apa? Bahwa kesempatan air untuk keluar dari pori-pori tanah itu akan sangat kecil atau memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Ya, maka tes UCT ini masih bisa dipakai. Atau kalau kita pakai triaksial ya, ada 3 jenis tes di sana kan gitu ya. Ada UU, nah UU itu adalah undrained uncompressible ya, unconsolidated. Ya. Kemudian ada eh, DC ya, DC atau CD ya. Jadi itu consolidation drain ya. Kemudian ada unconsolidation drain UD ya atau DU ya. Jadi UU, DU dan eh, CD ya. Jadi UU, CU dan CD. Ya. Jadi unconsolidated undrain, consolidated undrain, consolidated drain. Ya. Nah, ini kalau Anda sempat baca di di slide-nya itu ya. Nah, tes-tes ini sebenarnya semua bisa dimungkinkan. Ya. Ya, jadi semuanya bisa dipakai gitu. Ya. Contohnya untuk UU. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, kalau kita pakai UU, unconsolidated drain, itu artinya bebannya belum bekerja dan airnya belum sempat keluar. Ya, mungkin bebannya kecil, kemudian undrainnya itu pori-porinya yang kecil. Ya. Nah, kalau misalkan kita tes dengan CD, ya, consolidated drain ini memang memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, jadi supaya nanti tercapai kondisi yang stabil. Ya, artinya penurunan tidak ada lagi. Ya, jadi konsolidasi itu normalnya itu memerlukan waktu 14 hari. Jadi pembebanan 7 hari, pembebanan atau unloading itu lagi selama 7 hari. Ya, nah itu untuk konsolidasi. Nah, begitu juga untuk nanti drainnya. Kalau kita tes dengan drain ya untuk tanah lempung ini memerlukan berhari-hari.
Ya, 2 hari, 3 hari, ya sampai dengan 1 minggu juga kita tunggu supaya dia menjadi drying gitu. Karena ini kan kelamaan nunggu gitu. Ya, sehingga biasanya kalau dia tanah lempung cenderungnya dites dengan apa namanya reaksi UU. Jadi UU ini sama dengan UCT gitu. Ya. Nah, kemudian parameter yang didapat ya kalau kita tes di lab ya itu adalah parameter untuk kuat geser. Untuk lempung kita mendapatkan C ya atau CU ya kalau dia granit gitu. Kemudian untuk sudut kita mendapatkan sudut gesernya P-nya, PU-nya ya. Jadi masing-masing tes akan mengeluarkan parameter-parameter kuat geser itu gitu. Ya. Jadi yang apa namanya bisa Pak simpulkan bahwa fancier juga bagus ya, cuman dia tidak sampai dengan kedalaman tertentu. Dia paling bisa di permukaan-permukaannya saja. Lewat 1 meter dia tidak akan bisa berfungsi. Gitu. Ya. Jadi itu biasanya bagusnya untuk tanah yang ada potensi longsornya, tetapi tidak dangkal. Gitu. Ya, jadi bagus pakai fanciernya itu. Tapi kalau memerlukan yang dalam, sebaiknya dilakukan boring kan, untuk mendapatkan sampel tanah misalkan di 1 meter, 3 meter, 5 meter, 7 meter, 10 meter, 20 meter. Ya. Jadi sampel-sampel itulah yang akan kita bawa ke lab, kemudian dicek parameternya. Untuk kuat geser kita cek nilai C dan P-nya, kemudian untuk daya dukung itu sekalian dicek terkait dengan jenis tanah. Ya, ya mungkin itu tambahan dari Pak. Ya, sekarang silakan Ferdian dicatat ya teman-temannya yang memberikan apa namanya tanggapan ya atau bertanya kepada Ferdian silakan dijawab ya. Kemudian untuk yang bisa menjawab silakan siapa aja boleh ya. Inilah kesempatan kita untuk berdiskusi. Jadi untuk menambahkan nilai proses. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tolong dipandu ya Ferdinand ya. Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa resen aja. 3 pertanyaan dulu aja ya. Mungkin nanti kita kuliahnya sampai jam 1 aja nih ya. Sampai Karena setelah ini ada baik, Pak, baik, Pak. FKM Jadi dulu. 3 pertanyaan aja ya, Pak. Ya, Cukup. 3. Mungkin sesuai ini aja ya. Yang tadi ngangkat pertama dari 034 dulu ke Arani itu. Dengan akhiran yang nah, terkait pembahasan yang tadi itu, Ferdinand membahas tentang uji CPT, SPT, dan referensinya. Ini dan uji. Terima kasih. Ya, lanjut ke 081 Iputu Abdi. Halo, tes, tes. Ya, saya boleh. Suara saya terdengar, Ferdinand. Ya, gedein lagi, Bang. Oke, baik, terima kasih. Oke, halo, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ferdinand. Selamat siang, Ferdinand dan Bapak dosen. Saya Putra Nikola dengan ekronim 081. Di sini saya izin bertanya mengenai tentang uji lapangan untuk kuat geser tanah. Nah, saya pernah lihat di mana sebuah fenomena di mana seseorang atau insinyur sipil itu melakukan yang namanya fenomena elektroosmosis pada tanah. Jadi fenomena ini biasanya untuk memperkuat daya dukung pada tanah itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan saya itu adalah untuk menanggapi dari kan kita melakukan elektroosmosis. Nah, mana uji lapangan yang sebaiknya kita gunakan untuk mengoptimalkan agar mendapatkan kuat geser tanah yang maksimal dalam menanggapi dari fenomena tersebut. Terima kasih. Apakah sudah jelas ya, Ferdinand? Pertanyaan saya. Siap, jelas, Bang Abdi. Terima kasih.
Lanjut pertanyaan yang ketiga, tadi ada eh, Indra dulu, Indra 091, ada Kadek Indra Darmawan. 4 nih Pak, ada yang resennya 4, nggak apa-apa 4 ya Pak. Ya, Sekalian. ya, ya. 4 lagi satu ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kadenda Darmawan, akhiran NIM 091. Di sini saya ingin bertanya terkait ketiga metode yang telah dijelaskan, metode apa yang paling sering digunakan ketika berada di lapangan? Mungkin itu saja, terima kasih. Kita lanjut ke NIM 101 Ibu Gede Rama Wikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Rama Wikananda, NIM akhiran 101. Saya ingin bertanya terkait pemboran teknik. Jenis bor apa saja yang ada dalam pemboran di teknik, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan bor tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, ada 4 pertanyaan. Mungkin teman-teman yang ingin membantu dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 ya bisa langsung aja open mic-nya, terus sebut juga NIM-nya. Selamat siang, izin menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, Tes boleh. apa suara saya? Novita, ya boleh. Oke, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita dengan akhiran NIM 027. Tadi pertanyaan nomor 1 itu kelebihan dan kekurangan dari uji CPT, SPT, dan Venshare. Nah, adapun kelebihan dari uji CPT yaitu mampu memberikan informasi tentang sifat-sifat tanah secara langsung seperti kepadatan, kekuatan, dan jenis tanah. Kemudian dapat dilakukan pada lokasi yang sulit dijangkau seperti area yang sempit dan di dalam air. Kemudian untuk kekurangannya yaitu uji CPT sendiri ini tergantung pada operator dan peralatan yang digunakan sehingga hasilnya dapat bervariasi. Kemudian data yang dihasilkan dari uji CPT ini hanya dapat mencerminkan kondisi tanah pada kedalaman yang diuji. Dan selanjutnya tidak dapat memberikan informasi tentang sifat tanah pada kedalaman yang lebih dalam. Kemudian untuk uji SPT atau standar penetration test itu kelebihannya data yang diperoleh dari uji SPT ini dapat memberikan informasi tentang sifat-sifat tanah seperti kekuatan dan konsistensi. Kemudian dapat juga dilakukan pada lokasi yang sulit dijangkau seperti area yang sempit dan di dalam air. Selain itu, uji SPT ini relatif mudah dilakukan dan relatif murah. Kemudian untuk kekurangan dari uji SPT ini, di mana hasilnya tergantung pada operator dan peralatan yang digunakan, sehingga hasilnya dapat bervariasi. Kemudian data yang diperoleh dari uji SPT hanya dapat mencerminkan kondisi tanah pada kedalaman yang diuji. Selanjutnya, pada uji Venshare, untuk kelebihannya itu, pada uji Venshare ini dapat memberikan informasi yang langsung tentang sifat-sifat tanah seperti kekuatan geser, modul geser, dan koefisien pemulihan geser. Selain itu juga pada uji Venshare ini relatif mudah dilakukan dan murah. Dan untuk kekurangannya sendiri, pada uji Venshare ini tidak dapat memberikan informasi tentang sifat-sifat tanah pada kedalaman yang lebih dalam. Kemudian tidak dapat memberikan informasi tentang kekuatan tarik atau gaya geser tanah pada bidang miring. Dan yang terakhir itu, hasil uji Venshare ini dipengaruhi oleh kelembaban tanah, dan oleh karena itu harus diterapkan dengan hati-hati pada tanah yang sangat lembab ataupun jenuh. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Izin masuk Pak. Mungkin dari jawaban yang tadi, dari ketiga tersebut kan kelebihan dan kekurangannya itu sangat beda tipis. Nah, di zaman sekarang, uji yang mana yang paling efisien dan dengan hasil yang cukup akurat yang untuk dilakukan? Terima kasih.
tes mana kira-kira teh yang murah tapi akurat gitu? Atau misalkan memberi barang, ingin dapatkan barang yang bagus tapi murah gitu? Ada nggak? Biasanya ya korelasinya kan itu ya, mahal pasti bagus gitu ya. Itu biasanya secara umum gitu ya. Murah pasti kurang bagus mutunya kan gitu. Ya. Tetapi permintaan kita murah tapi sudah bagus mutunya gitu. Ya, ya namanya kita juga kan apa namanya? Wajar aja kalau gitu kan meminta seperti itu kan. Ya. Nah, sebenarnya kalau tes-tes yang ada di apa namanya di lapangan itu semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, itu yang tadi fancier, fancier itu hanya untuk di permukaan aja. Ya, jadi cocoknya untuk sliding-sliding tanah-tanah yang longsornya itu adalah longsor yang tipe vertikal, gitu ya, tipe apa namanya tipe flat ya. Jadi berapa sih kekuatan apa namanya geser daripada lempung itu gitu ya dengan ketebalan yang tak begitu tebal gitu. Ya, jadi yang kita dapat adalah nilai dari permukaan aja. Gitu. Kan kalau ke begininya apa nah, keuntungannya karena alatnya kecil ya mudah dibawa kemana-mana kan. Ya gampang, tinggal putar, ketemu putarannya kita bisa ngitung dia. Kemudian ada tes CPT gitu ya, CPT sonder itu ya ini kan bisa untuk sampai kedalaman tertentu gitu. Ya, jadi juga tiap 0,2 meter bisa dihitung gitu. Cuman kekurangannya dia berat gitu ya, jadi susah dibawa kemana-mana. Nah begitu juga dengan bor ya. Jadi bor itu adalah untuk mendapatkan sampel tanah. Ya. Jadi sonder itu tidak valid untuk mendapatkan atau memberikan nama kepada tanah. Itu hanya sebesar asumsi aja atau korelasi saja. Gitu. Ya, yang dapat memberikan hasil yang valid ya itulah dari boring. Jadi kita langsung mengambil sampelnya ya. Jadi kita apa namanya cek di lab baru kita boleh atau bisa memberikan jenis tanah itu apa gitu. Apakah lempung kelanoan atau lano kelempungan, apakah lempung dengan plastisitas tinggi atau plastisitas rendah gitu. Ya, itu merupakan sebuah kombinasi ya lapangan sama lab. Jadi dua-duanya kalau bisa harus dilakukan. Ya, kalau di lab yang paling bagus itu tentunya adalah triaksial, gitu ya. Tetapi sekarang di Bali kan siapa yang punya triaksial? Ya, semua pada rusak, gitu ya. Jadi kita larinya ke Bandung, ke Surabaya, gitu. Ya. Jadi proses pengetesannya cukup rumit kalau triaksial itu ya, cukup lama. Gitu. Ya, dan kita harus hati-hati sekali terhadap penerapan sampelnya. Salah sedikit sampelnya akan patah, gitu. Ya, tetapi dia memberikan hasil yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, gitu. Ya, ada nilai C, ada nilai V. Ya, jadi seperti dengan kondisi tanah yang di lapangan, jadi tanah tidak ada murni di lapangan ya. Pasti ada kohesinya, pasti ada sudut geser. Nah, entah berapa porsinya itu sebenarnya harus kita teliti di lab lebih lanjut. Ya, mungkin itu tambahannya ya. Siapa namanya? Yang bertanya tadi si 34 ya. Oh, Nah, Rani, Pak. Terima kasih jawabannya, Mbak. oh Maharani ya benar ya 34 ya. Lupa. Jadi 2 kali ya bertanya sama memberikan pertanyaan ya Maharani ya. Ya, Pak, minggu lalu juga, Pak. Oh minggu lalu juga ya. Nanti silakan dicek ya udah Pak contreng. Silakan jawaban yang kedua. Pak juga kurang begitu gini ya juga dengan siapa nih? Abdi ya, osmosis itu apa sebenarnya? Pak juga kurang begitu gini. Apa dia memberikan tekanan gitu ya? Atau memberikan sesuatu ke dalam tanah gitu. Ya. Jadi apakah dia merupakan suatu stabilisasi ya atau dia memberikan tekanan terlebih dahulu ke dalam tanah sehingga kekuatan tanah akan muncul gitu. Ya, atau apakah osmosis ini memberikan bahan aditif gitu ya atau bahan stabilisasi kan gitu untuk meningkatkan parameter tanahnya C sama P-nya. Ya, ini mungkin kita lewati itu dulu ya karena itu merupakan hasil penelitian orang ya. Jadi Pak juga belum begitu paham terkait osmosis itu ya apakah dia berupa tekanan atau apa. Ya. Adi di mana dapat nih Adi? Abdi ya? Iya, Pak. Abdi.
Di mana dapat ini Iya, tuh Pak. papernya, osmosis ini? Saya pernah ikut kakak ke proyek giniin tanah gitu, Pak. Saya ngelihat dia pakai listrik itu ke tanah gitu. Kalau biasanya yang kita dapatkan itu adalah alat dengan cara geolistrik ya. Geolistrik untuk mendapatkan sama juga parameter tanahnya itu. Gitu. Ya, jadi namanya geolistrik. Ya, jadi apa namanya sistemnya dia memang pakai listrik ya. Jadi kalau cepat dia dipantulkan, berarti potensi tanahnya adalah keras atau cadas gitu ya. Kalau dia pengembalian hasil daripada sinyal itu dalam kondisi yang lama, maka itu bisa ditafsirkan sebagai apakah itu tanah lunak atau dia berupa air. Ya. Jadi semuanya berupa estimasi aja. Jadi yang paling bagus kalau kita bisa mengambil sampel aslinya gitu. Ya, dengan melakukan boring. Ya, Abdi ya, makasih ya. Oh, Bagus. begitu, Pak. Ya, ya. Berarti sebenarnya kita tuh lebih baik untuk tidak memberikan perlakuan lebih ke tanah, Pak. Gitu. Jadi tanah aslinya saja yang kita uji kuat gesernya. Ya. Jadi boleh ya. Jadi kita kan cek dulu kekuatan tanah aslinya berapa gitu ya. Kalau mungkin dia tidak mampu memikul beban yang kita rencanakan, ya jadi pertama adalah perbaikan daripada tanah itu kan gitu ya kalau bisa gitu. Ya, apakah dengan memberikan tekanan, apakah dengan melakukan stabilisasi kan gitu. Ya, tapi kalau memang kita tidak bisa memperbaiki kondisi tanahnya, katakanlah misalkan di benua gitu ya, ya itu kan kurang bagus tanahnya di sana. Ya kita carikan ini rekayasa. Rekayasanya apa? Jenis pondasinya kita ubah gitu. Ya, yang misalnya pakai pondasi dangkal, jadi kita sesuaikan dengan kondisi di sana. Apakah nanti pakai apa namanya tiang panjang atau dia pakai bore pile gitu. Ya, Abdi ya. Oke, lanjut lagi satu Indra. Metode apa yang sering dipakai? Ini maksudnya apa nih, In? Mungkin maksudnya Pak, jadi kalau di lapangan tuh Gitu, Pak. paling Terima sering kasih. tuh pakai apa Pak gitu. Jadi pakai CPT kah atau SPT kah atau flinsir kah atau triaksial kurang lebih Oh seperti gitu itu Pak. ya. Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, nanti begini aja ya. Ini kan apa namanya? Nanti Anda lebih banyak dapat di apa namanya mata kuliah praktikum mektannya. Ya, di sana nanti baru Anda tahu gitu. Ya. Jadi pada intinya sebenarnya kan ya kebanyakan orang yang membawa sampel ke lab itu ingin cepat-cepat gitu. Ya, akhirnya kita sarankan pakai tes yang cepat. Salah satunya UCT atau Drexcier kan gitu. Ya, tetapi kalau dia mau nunggu, langkah baiknya kita pakai uji yang benar-benar valid gitu ya. Ya, itu dengan uji triaksial. Itu agak lama gitu ya, sekitar 14 harian ya. Baru kita mendapatkan hasilnya. Ya, jadi tergantung sekali. Ya. Kalau kondisi tanahnya masih asli, kemudian apa namanya posisinya jauh dari pantai, pakai CPT juga tidak masalah gitu. Tanah tak akan menipu gitu ya. Tetapi kalau dia tanahnya dekat pantai gitu ya, itu sebaiknya pakai boring. Pensier itu tidak masuk dia. Ya. Jadi kombinasi antara boring dan sondir. Ya. Jadi sondir mendapatkan daya dukungnya per 20 cm, kemudian kalau boring kan per 1 meter kita ambil sampel. Gitu. Ya, nanti akan bisa saling cross check. Nah, kemudian yang lagi satu pemilihan tipe bor ya. Ini Pak jawab aja sekalian ya. Nah, ini tergantung sekali dari kondisi tanah yang ada di lapangan. Gitu. Ya. Nah, biasanya yang kita pakai kan bor inti gitu ya. Bor inti yang memang nanti akan menghasilkan kondisi tanah yang memang sesuai dengan lapisan tanah di lapangan. Ya. Nah, kalau kita pakai auger ya manual itu paling-paling sampai kedalaman 5 meter. Di bawah itu tidak bisa ya. Atau ada juga yang namanya wash boring ya. Jadi pengeboran dengan memakai air. Ya. Ini sangat-sangat riskan sekali ya terhadap perubahan daripada sifat-sifat tanah itu sendiri. Karena yang kita pakai ngebor itu adalah kita masukkan air dulu baru dibor gitu. Ya.
Nah, kalau misalnya kita pakai bor inti, kita masukkan sedikit aja gininya, airnya, supaya mesin kita nggak panas, itu mata bornya nggak panas kalau di bor lagi gitu. Ya, jadi kalau masih memungkinkan pakai bor inti ya, kemudian hindari pakai Bosch boring, karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik tanah. Ya, gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Coba tanya Fred. Ya. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung raise hand aja. Oke, mudah-mudahan tidak ada ya. Nanti akan kita diskusi lagi minggu depan. Ya, supaya bisa saling tatap muka. Nah, ini karena kondisinya hari raya gitu ya. Jadi perkuliahannya mungkin kurang bagus ya kalau kita diskusi lewat karena tatap laptop, Pak juga tatap laptop ya, karena tidak ada mukanya di sini. Oke, Fred, ditutup aja ya. Fred. Baik, Pak. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya dan menjawab. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih ya Ferdian ya sudah mau mempresentasikan materinya. Ya, jadi mungkin untuk minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, penyebaran tekanan dalam tanah ya. Ya, jadi silakan nanti siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan materinya. Ya, jadi kuliahnya minggu depan kita lakukan secara offline. Ya, mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi selamat siang ya, dan selamat Hari Raya Nyepi. Ya, selamat siang ya. Siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang.